Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa kasus itu bermula dari kisah perselingkuhan antara Irjen Verdi Sambo dengan seorang polwan. Diketahui polwan cantik ini bernama AKP Rita Yuliana. Namanya trending bersamaan dengan sorotan terhadap kasus polisi tembak polisi yang mengakibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Banyak isu terkait AKP Rita Yuliana, setidaknya sepanjang Juli 2022. Semenjak Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas didor oleh Baradae atas perintah Verdi Sambo, di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli 2022. Ada dugaan AKP Rita Yuliana sudah menikah siri dengan Irjen Verdi Sambo beberapa waktu sebelum insiden polisi tembak polisi itu terjadi. Namun kebenaran terkait informasi ini hingga saat ini belum bisa dipastikan. Tapi, isu liar terkait pernikahan siri antara mereka berdua berembus kian kencang. Namun, nyaris tak ada klarifikasi dari AKP Rita Yuliana terkait isu tersebut. Sementara sebelumnya, Rita sendiri pernah menikah dengan AKP Komang Yogi Aryawiguna pada tahun 2014. Tapi isu yang beredar hubungan suami istri keduanya kandas. Beredarnya isu AKP Rita Yuliana sebagai wanita simpanan Irjen Verdi Sambo langsung heboh jadi sorotan publik. Bahkan Verdi Sambo disebut-sebut telah nikah siri dengan polwan bernama Rita. Nikah siri itulah yang membuat Verdi Sambo jarang pulang. Atas sikap sang suami yang jarang pulang itulah, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati meminta Brigadir J untuk mencari tahu sebab-musebabnya. Lantaran diminta bantuan oleh Ibu Putri Chandrawati, Brigadir J pun menunaikannya hingga akhirnya terkuak misteri perselingkuhan itu. Buntutnya, adalah terjadi cekcok antara Ibu Putri dan Verdi Sambo. Cekcok karena Verdi Sambo ketahuan selingkuh dengan polwan yang biasa dipanggil Rita. Karena rahasianya terbongkar, Irjen Verdi Sambo pun marah. Sebab Brigadir J mencari tahu dan menceritakan semuanya ke Ibu Putri soal perselingkuhannya. Saat cekcok itu, Ibu Putri dipukul oleh Verdi Sambo, tapi sempat dibela oleh Brigadir J. Lantaran Verdi Sambo juga takut Brigadir J cerita kemana-mana tentang perselingkuhannya dan takut Brigadir J cerita bahwa Verdi Sambo jadi bandar situs judi 303, sehingga sang jenderal pun gelap mata. Saat itulah Irjen Verdi Sambo memerintahkan Baradae dan beberapa pasukannya mengikat Brigadir J di kursi untuk diinterogasi. Saat diikat di kursi itulah Irjen Verdi Sambo menyiksa Brigadir J, hingga amarahnya memuncak dengan menembak kepala Brigadir J. Jadi Brigadir J disiksa dulu baru akhirnya ditembak 5 kali. Setelah itu Verdi Sambo panik dan menghubungi pihak forensik untuk datang ke rumah. Saat itu forensik diperintahkan membersihkan TKP, tempat kejadian perkara. Agar kedatangannya tidak dicurigai, forensik diperintahkan untuk menyamar jadi petugas PCR. Setelah itu Irjen Verdi Sambo menarik CCTV rumahnya. Berangkat dari kronologi tersebut, tim Susbareskrim Polri pun mulai memeriksa satu persatu oknum polisi yang diduga terlibat kasus tersebut. Sementara itu, Kamarudin membocorkan motif pembunuhan Brigadir J, mencengangkan. Polisi alasan mereka masih harus memeriksa istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati dan saksi lainnya sebelum memastikan motif terungkap. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menilai polisi sebenarnya sudah mengetahui motif kasus Brigadir J tersebut. Ditanya mengenai motif versinya, Kamarudin mengatakan bahwa Brigadir J menurutnya menyimpan informasi mengenai dugaan kejahatan. Hanya saja Kamarudin tidak merinci informasi apa yang dipegang oleh Brigadir J. Namun dia menduga, informasi tersebut sudah terdengar oleh pejabat tinggi Polri. Ya kalau Irjen Verdi Sambo sudah jadi tersangka pasti sudah dimiliki oleh penyidik, kata Kamarudin kepada wartawan. Kamarudin mengaku dirinya telah mengetahui motif kasus itu. Karena peran daripada almarhum Joshua ini adalah orang baik, jadi dalam tanda petik dia membocorkan informasi tentang dugaan kejahatan, tutur dia.